Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya sendiri, Safira Nurul Satin dengan nomor NIM 22030240017. Nama saya Aditya Kurniawan dengan NIM 220 Perkenalkan, nama saya Alvina Alaida Rofiah dengan NIM 22030224007. Dengan PPT ini diharapkan mahasiswa dapat mampu memahami seluk-beluk kutipan dan contohnya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami seluk-beluk rujukan dan contohnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami seluk-beluk catatan kaki dan contohnya. Yang pertama ada kutipan. Pengutipan berasal dari kata kutip, turunan dari kata mengutip, yang berarti mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya. Mengumpulkan dari berbagai sumber, sedangkan kutipan dalam bidang linguistik pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi. Yang kedua, fungsi kutipan sebagai pendukung opini penulis dalam memperkuat pendapat yang dikemukakan. Yang kedua, untuk menentukan kadar keobjektifan sebuah tulisan. Jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pernyataan atau pendapat orang lain yang diambil sesuai dengan teks aslinya. Teks kutipan langsung bersifat otentik dan tidak boleh diubah sesuai keinginan penulis. Artinya kutipan langsung harus bersifat seperti aslinya. Jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang itu lebih dari 40 atau 4 baris ketikan, maka penulisannya harus menempati tempat tersendiri atau tidak terintegral dalam paragraf. Maksud dari kata tidak terintegral itu adalah tidak terpisahkan. Penempatan kutipan langsung panjang dibedakan dengan paragraf yang mengikutinya, dengan cara menempatkannya pada baris baru dengan posisi menjorok ke dalam sekitar 5-7 ketukan. Selain itu, kutipan langsung panjang juga diketik satu spasi, berbeda dengan teks induknya yang biasa memiliki spasi 1,5 atau 2 spasi. Namun yang perlu diperhatikan, penulisan kutipan langsung panjang tidak perlu ditambahkan koma 2 pembuka dan koma 2 penutup. Yang kedua ada kutipan langsung pendek, yaitu maka penulisannya diintegralkan dalam paragraf yang diikutinya. Penulisan kutipan langsung pendek ditandai dengan menambahkan tanda petik 2 di awal dan di akhir kutipan. Atau dengan kata lain, kutipan langsung pendek diapit oleh koma 2 penutup dan koma 2 penutup. Berikutnya ada kutipan tidak langsung, yaitu kutipan tak langsung merupakan kutipan yang ditulis oleh penulis dengan mengadopsi pendapat orang yang dikutip dari sumber tertentu. Dengan kata lain, kutipan tak langsung adalah kutipan langsung yang dimodifikasi redaksinya. Contoh penulisan kutipan tidak langsung dapat dilihat dari ilustrasi berikut. Selanjutnya ada kutipan pendek. Kutipan pendek adalah pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata atau teks kutipan kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris ketikan. Contohnya, yaitu pada gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Berikutnya ada kutipan panjang, yaitu pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata atau teks kutipan lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris ketikan. Contohnya, yaitu reaksi yang terjadi pada senyawa anorganik biasanya merupakan reaksi antara ion, sedangkan reaksi pada senyawa organik biasanya dalam bentuk molekul. Struktur organik ditandai dengan adanya ikatan kovalen antara atom-atom molekulnya. Oleh karena itu, reaksi kimia pada senyawa organik ditandai dengan adanya pemutusan ikatan kovalen dan pembentukan ikatan kovalen yang baru. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Alvina.
Baik, yang selanjutnya yaitu kutipan sumber depan. Kutipan sumber depan adalah kutipan yang penempatan sumber kutipan di depan teks literatur. Sumber kutipan harus memenuhi 3 unsur, yaitu nama penulis buku, tahun terbit buku, dan halaman buku di mana kutipan itu diambil. Contohnya, simbol yang tergantung pada tujuan mulia atau sakral dari benda itu seperti yang dikemukakan oleh Richard pada tahun 1988, titik 2, angka 2. Selanjutnya, kutipan sumber belakang. Kutipan sumber belakang adalah kutipan yang penempatan sumber kutipan di belakang teks kutip. Kutipan sumber belakang, nama pengarang buku, tahun terbit buku, dan halaman buku ditempatkan dalam tanda kurung semuanya. Namun, pengarang dan tahun terbit dibatasi dengan tanda koma. Sedangkan antara tahun terbit dengan halaman buku dibatasi dengan tanda titik 2. Contohnya, petik 2, analisis data adalah sebuah proses sistematis dalam mencari dan menata transkripsi wawancara, catatan-catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang berhasil dikumpulkan demi meningkatkan pemahaman Anda dan memudahkan Anda untuk mengkomunikasikan temuan penelitian Anda kepada pihak lain. Botkan dan Bitken 1982-145. Selanjutnya, kutipan dalam kutipan. Kutipan dalam kutipan adalah kutipan yang diambil dari sumber utama, namun teks yang diambil adalah teks kutipan dari sumber lain, bukan teks yang ditulis oleh penulis sumber utama. Contohnya, konsep pendidikan merupakan hal yang sangat relatif karena pendidikan sangat tergantung dari tujuan masing-masing. Ki Hajar Dewantara dalam Badrun 1999-14 menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual, dan tubuh anak. Dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Kasus di atas menyatakan bahwa penulis mengambil pendapat Ki Hajar Dewantara tentang konsep pendidikan. Pendapat Ki Hajar Dewantara tersebut diambil atau ditemukan oleh penulis dalam buku yang ditulis oleh Badrun pada tahun 1999 di halaman 14. Yang selanjutnya yakni kutipan dari 2 atau lebih sumber. Kutipan ini berisi lebih dari 1 sumber dalam satu bahasan dalam mengutip. Contohnya, endapan adalah zat yang memisahkan diri dari lautan berfase padat dan terbentuk apabila larutan terlalu jenuh pada zat yang bersangkutan. Harun 2010-56 dan Jurianto 2013-51. Sepakat menyatakan bahwa endapan bisa berupa kristal atau koloid dan dapat dikeluarkan dari larutan dengan penyaringan atau pemusingan centrifuge. Yang selanjutnya yakni kutipan dari sumber yang ditulis oleh lebih dari 1 orang. Sumber kutipan ditulis oleh 1 pengarang. Pemahaman baginya adalah sebagai modus eksistensi manusia, bukan suatu proses subjektif manusia yang dihadapkan kepada suatu objek. Gadamer pula lah yang mengupayakan bahwa hermeneutik perlu ditingkatkan menjadi masalah kebahasaan selain dikaitkan dengan estetika dan pemahaman yang historikal. Gadamer 1975-429-421. Sumber kutipan yang ditulis oleh 2 pengarang. Dalam penelitian ini digunakan alat bantu atau perlengkapan seperti tape record, kaset, kamera, kertas, dan alat tulis, dan peralatan dokumentasi lainnya. Dalam pengumpulan data, peneliti langsung terjun ke lapangan sebagai pengamat atau partisipan observe, karena pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif tidak lain adalah si pengamat peserta, partisipan observe. Dikutip dari Vokel dan Aser 1995, halaman 196-197. Kutipan yang ditulis lebih dari 2 pengarang. Dalam penulisan karya ilmiah,
Pilihan kata perlu diperhatikan karena ketepatan serta kesesuaian antara pemilihan kata dengan maksud yang ingin disampaikan sangat penting untuk memahami isi keseluruhan dari sebuah tulisan. Ketepatan dan kesesuaian ini perlu diperhatikan karena penulisan karya ilmiah menghendaki ketepatan dan keajekan baik dalam makna dan bentuk. Akadiah, DKK, 1999, halaman 82. Yang selanjutnya yakni rujukan. Rujukan atau yang lebih dikenal dengan daftar pustaka atau daftar rujukan merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya tulisan dari segi konsep, teori, dan petunjuk tertentu. Rujukan merupakan sumber-sumber informasi, media cetak, dan media elektronik yang digunakan untuk mendapat keterangan yang lebih banyak tentang sesuatu yang dirujuk. Daftar rujukan adalah semua sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam memperkaya tulisannya dan digunakan secara langsung atau dikutip dalam karya yang dibuat. Daftar pustaka adalah sumber informasi untuk memperkaya pemahaman penulis terhadap materi yang ditulisnya, namun tidak digunakan secara langsung atau tidak dikutip dalam tulisannya. Yang selanjutnya komponen rujukan. Yang pertama yakni penulis. Nama pengarang ditulis terbalik tanpa diikuti gelar. Yang kedua, tahun sumber. Yang ketiga, judul sumber. Ditulis cetak miring, italik atau garis bawah jika ditulis manual. Yang keempat, kota tempat sumber diterbitkan. Yang kelima, penerbit. Menulis lembaga penerbit atau nama percetakan dengan lengkap. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aditya. Selanjutnya, penulisan daftar rujukan. Penulisan daftar rujukan terdapat dua gaya utama, yaitu yang pertama, gaya humaniora. Gaya bidang humaniora, pemakaian tanda baca sesuai dengan kaidah dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Patut diingat bahwa angka tahun ditempatkan di belakang keterangan penerbit dan unsur-unsur daftar pustaka dipisahkan oleh tanda titik. Contohnya yaitu Effendi S, yaitu nama penulisnya dengan judul Panduan Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar, cetakan pertama Jakarta, Pustaka Jaya, 1995. Gaya bidang yang kedua yaitu gaya bidang sains. Gaya sains tahun terbit ditulis di belakang nama pengarang dan huruf kapital hanya dipakai pada kata pertama judul. Kata lainnya, selain nama diri, ditulis dengan huruf biasa. Contohnya, FNDS, tahun terbitnya yaitu 1995 dengan judul Panduan Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar, cetakan pertama, Jakarta, Pustaka Jaya. Contoh yang kedua yaitu Halir Amran dengan tahun terbitnya yaitu 1984 dengan judul Intonasi dalam hubungannya dengan sintaksis bahasa Indonesia, Jakarta, Jambatan. Lalu bisa juga menggunakan kombinasi dari gaya humaniora dan gaya bidang sains, yaitu disebut gaya kombinasi. Pada penulisan tahun menggunakan gaya sains, yaitu di belakang penulis, sedangkan penulisan judulnya menggunakan gaya humaniora. Seperti pada contoh Effendi TTS tahun terbit 1995 dengan judul Panduan Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar, cetakan pertama Jakarta Pustaka Jaya. Pemilihan gaya penulis daftar rujukan harus konsisten. Artinya, gaya humaniora dan sains maupun kombinasi hendaknya tidak digunakan secara bervariasi dalam sebuah daftar rujukan. Berikut adalah contoh konsisten menggunakan gaya kombinasi. Yang pertama yaitu Janji John dengan tahun terbit 2016 dengan judulnya Radical Environmentalism, Nature, Identity, and More Than Human Agency, New York, Palgrave.
Contoh yang kedua yaitu contoh yang diambil tanpa jika sumbernya tidak diketahui tahun terbitnya. Jika sumbernya tidak diketahui tahun terbitnya, maka pada tahun ditulis yaitu tanpa tahun. Seperti pada contoh Haliday, MAK, dan Hasan Rokoya tanpa tahun dengan judulnya yaitu Bahasa, Konteks, dan Teks, Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial. Terjemahan oleh Asruddin Barorito, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Rujukan dari koran atau majalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisannya yaitu sebagai berikut. Nama pengarang ditulis paling awal, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun terbit. Judul artikel yang dikutip ditulis dengan cetak biasa dan berhuruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata tugas. Yang kedua yaitu nama majalah ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama setiap kata dan ditulis miring. Nomor halaman disebut pada bagian akhir. Yang ketiga yaitu judul artikel ditulis di antara tanda petik 2. Contohnya pada Ahmad M. 17 Agustus 2005 dengan judul Interpretasi Proklamasi di dalam tanda petik dalam Kompas halaman 8. Selanjutnya boleh ditambah tahun pemuatannya. Selanjutnya yaitu rujukan dari dokumen resmi pemerintah dan suatu lembaga. Rujukan berupa dokumen resmi negara dan lembaga. Teknik penulisannya sebagai contoh berikut. Contohnya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tahun terbitnya 1990 dengan judul Pedoman Penulisan Laporan Penelitian Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, rujukan dari internet. Rujukan dari internet berupa karya individual. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahasa cetak, diikuti tahun, judul artikel, nama jurnal, dicetak miring, dengan diberi keterangan dalam kurung online, volume atau nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan dengan disertai tulisan waktu pengaksesan dalam tanda kurung. Contohnya, Graham JL pada tahun terbitnya 2000 dengan judul A Survey of Less Online Journals 1999 sampai 2000. Learning Analysis online dalam kurung alamat webnya, lalu disertai kapan kita mengakses jurnal tersebut. Diakses pada 15 Agustus 2002. Rujukan dari internet. Selanjutnya rujukan dari internet berupa artikel jurnal. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahan cetak, diikuti tanggal, bulan, tahun, topik bahan diskusi, cetak miring, dengan diberi keterangan dalam tanda kurung online, volume dan nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan dengan disertai keterangan waktu penggunaan dalam tanda kurung. Contohnya Hanafi Hasan dengan tanggal terbit tahun terbit 1997 dengan judul Kepribadian Ganda, Jurnal Psikolog, online jilid 2 nomor 6 dalam kurung alamat webnya diakses 20 Juni 1998 yaitu pengaksesan jurnal tersebut. Yang ketiga, rujukan dari internet berupa bahan diskusi. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahan cetak, diikuti tanggal, bulan, tahun, topik bahan diskusi dicetak miring dengan diberi keterangan dalam tanda kurung online. Kemudian diakhiri dengan alamat pos L, sumber rujukan dengan disertai keterangan waktu pengunduhan yang ditulis di antara tanda kurung. Contohnya David E. 10 Desember 1994, Summary of Sitting Internet Site, Education Discussion List, online, dalam tanda kurung alamat webnya, lalu diikuti diakses 28 Desember 1994, yaitu tanggal kita mengakses web tersebut. Selanjutnya catatan kaki. Catatan kaki ialah keterangan mengenai rujukan
kata, dan ungkapan di dalam teks yang dicantumkan pada margin bawah halaman buku. Biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil dibandingkan huruf di dalam teks. Untuk menambah referensi uraian dalam naskah pokok, beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni, yang pertama, catatan kaki berfungsi sebagai pemberi keterangan tambahan yang bersifat umum. Yang kedua, catatan kaki ditempatkan pada bagian bawah halaman. Yang ketiga, nomor catatan kaki teks diletakkan langsung di belakang huruf terakhir pernyataan yang diberi catatan ditulis naik setengah spasi. Yang keempat, catatan kaki lebih dari 2 baris ditulis dengan 1 spasi. Yang kelima, penulisan catatan kaki berupa rujukan dimulai dari nama akhir pengarang, judul rujukan, kota tempat penerbitan, penerbit, tahun, dan nomor halaman. Seperti contohnya Kailan dengan judul Filsafat Bahasa Yogyakarta Paradigma 1998 halaman 8. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kurangnya dalam pemberian materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.